Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Kau yang Kristen masuk ke Islam, takbir, turun mak. Takbir, Assalamualaikum Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat siang, Bang Juma. Siang, Katolik Protestan. Protestan, pengikut Kristus. Silakan buka kamera, kita diskusi. Apa kabar Bang Juma? Baik. Alhamdulillah. Baik. Siap. Bang, ini ada tema Bang terkait Roh Kudus atau roh jahat yang ada di Islam atau yang ada di pertanyaannya Kristen. bagaimana pertanyaannya? Ini Roh Kudus atau roh jahat pilihan atau bagaimana? Enggak, yang ada di Kristen dan yang ada di Islam. Kan saudara-saudara kami Kristen kan jelas mengatakan ada Roh Kudus di Kristen. Ya. Di Islam juga ada Roh Kudus. Gambaran adanya Roh Kudus dibuktikan adanya dalil di dalam Al-Qur'an. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah yang didatangkan melalui Roh Kudus dengan kebenaran. Nah, di Kristen itu tak ada, Roh Kudus itu nggak ada. Cuman mengambil istilah Roh Kudus dari Quran, terjemahan Indonesia. Jadi saya mau mengarahkan Roh Kudus ini kemana di Kristen? Sedangkan tidak ada kata Roh Kudus di dalam original teks. Dan di Inggrisnya pun tidak ada Roh Kudus. Bahasa Yunani tak ada, bahasa Ibrani tak ada, bahasa Aramaik tak ada, bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada juga. Roh Kudus itu bukan bahasa Indonesia. Roh Kudus itu gelar untuk Gabriel atau Jibril. Nah, ini yang jadi masalah ketika saudara Kristen selalu dalam sikap beragama selalu berlandaskan kepada katanya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus tidak ada di Kristen. Jadi roh apa sebenarnya yang memimpin kalian di Kristen ini? Silakan. Baik. Menurut Alkitab firman Tuhan, Roh Kudus itu yang dijanjikan ketika Yesus naik ke surga. Aku akan mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu berasal dari Allah sendiri. Itu. Tapi masalahnya Kristen ini harus paham, abangku. Yesus dalam menyampaikan risalah kenabiannya kepada kaumnya kan menggunakan bahasa Aramaik. Tidak ada Roh Kudus dalam bahasa Aramaik, itu enggak ada. Lalu Roh HaKodes itu berbicara mengenai napas atau angin atau udara. Dan tidak ada pula di dalam bahasa Aramaik Yesus mengucapkan Roh HaKodes, itu enggak ada. Kalau kita lihat dalam original teks itu pneuma hagios. Artinya di Indonesia kan hantu suci. Hantu suci. Kalau suci kayaknya keliru di situ deh. Harusnya hantu murni. Nah, itu baru tepat. Murni apa? Murni penyesat. Karena kalau hantu tidak mungkin suci. Suci itu hanya dinisbahkan kepada sesuatu yang tidak ternoda. Nah, sedangkan iblis masa hantu dibilang suci? Maka yang betul menurut Bang Juma di dalam Alkitab itu tidak benar. Roh Kudus itu yang telah dijanjikan Allah untuk menjadi penolong umat manusia. Kan ada fungsinya di dalam Alkitab itu, Bang Juma. Iya, benar. Saya paham, saya ngerti. Kalaupun itu tidak ada, maka kenapa Alkitab dan firman Tuhan itu sampai sekarang orang Kristen yakini bahwa Roh Kudus itu yang telah dijanjikan Allah kepada umat manusia untuk menyertai dan menolong. Itu kan fungsinya. Tunggu dulu. Di Kristen tak ada Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu coba. Roh Kudus itu ialah Allah sendiri. Namanya Roh. Di mana Anda bisa menunjukkan Holy Spirit? Nah, Holy Spirit itu artinya apa? Roh Kudus, Roh Suci. Loh, kok Roh Kudus? Kok gimana ceritanya?
Di mana Anda bisa menemukan kata Roh Kudus di Bible dalam bahasa Yunani? Kok bahasa Yunani? Itu kan yang sudah diterjemahkan. Kan kitab Anda bahasa Parakletos. Yunani. Parakletos. Kok Parakletos lagi? Apa hubungannya Roh Kudus Parakletos? Nggak nyambung. Parakletos itu beda. Parakletos itu nabi, penyampai firman. Sedangkan yang kita bahas ini Roh Kudus yang memimpin Iya. kalian. Di mana dalam bahasa Yunaninya ada kata Roh Kudus? Itu kan cuma penerjemah lai yang mengambil istilah itu dari Quran. Sahabat Emir Syukran. Dia ngambil dari terjemahan Al-Quran. Kata Roh itu hanya ada di Al-Quran. Di Bible tidak ada kata Roh Kudus. Maka karena tidak ada kata Roh Kudus, muncul pertanyaan. Roh apa yang memimpin Kristen ini seperti ini? Nyembah Yesus, makan babi, makan anjing, Kalau makan memang kucing, makan tikus. Itu roh apa itu yang memimpin kalian itu? Kalau begini, apakah janji Allah kepada umat manusia dia akan memberi utusan Roh Kudus penghibur, Ya. itu gugur berarti? Tidak gugur dengan datangnya di dalam Islam, maka tergenapi. Jadi gini Bang Juma, itu kan datang kan lewat Alkitab, firman Tuhan. Kecuali Jelas di dalam Alkitab Bible itu jelas tidak itu. ada. Nah sekarang permasalahannya Kecuali bukan di situ. Permasalahannya bukan di situ. Di Kristen ini bukan Yahudi Kristen ini. Kristen ini orang asing di luar Yahudi. Yang dijanjikan Roh Kudus kan orang Yahudi. Kristen tak ada Roh Kudus di Kristen. Roh Kudus cuma ngambil dari terjemah. Yang benar itu Roh Kudus yang dijanjikan kepada Yahudi datanya kepada Nabi Muhammad. Itu yang betul. Makanya muncul kul nazzalahu ruhul kudus. Nah sekarang di kitab Anda ada nggak begitu? Ada Roh Kudus nggak di kitab Anda? Di PB? Ada. Tolong, Di PB ada. Tolong tunjukkan. Kalau saya ada. Silakan tunjukkan ke saya. Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga, itu ada datanya. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Yang saya tanya ini Kristen. Ada nggak di Kristen itu Roh Kudus? Kan begitu. Ada lah, Bang Juma. Memang kalau melihat sejarah. Tunjukkan Bang, Iya. tunjukkan. Cari dulu. Di mana? Jadi begini, Bang Juma. Sejarahnya memang ini untuk bangsa Israel ya. Sejarahnya ini. Untuk bangsa Israel, betul. Ketika umat Israel menolak keselamatan itu, maka keselamatan kepada bangsa lain itu berlaku. Roh Kudus pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat gitu maksudnya? Tidak. Roh Kudus hadir tidak. Roh Kudus hadir ketika dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Alamak. Tidak ada ketika itu, keselamatan itu diberikan kepada bangsa lain dan bangsa lain itu menerima Yesus sebagai Tuhan, dia juga akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya datang kepada orang suci, nggak datang kepada pemakan babi. Makanya kalau kita mencari literasi dalam manusia itu nggak ada yang suci. Ketika dia bertobat, ketika dia mengaku Yesus Juru Selamat, maka dosanya diampuni dan dia terima Roh Kudus. Secara linguistik dulu, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana di dalam bahasa Yunani ada Roh Kudus di Kristen. Silakan. Saya cari data. Apa di Alkitab? Di Bible. Silakan. Tunggu sebentar ya. Boleh. Sampainya tempurung lututmu lepas, kawan. Tidak akan kau temukan itu.
main ko betul. Nek jinu nu dapat. Yohanes 14 Ya. ayat 26. Yohanes 14 nomor 26. Apa katanya di situ? Jika Silakan, Roh Bang. Kudus yang diutus oleh Bapakku dalam namaku ada dalam kamu, maka kamu akan mengingat segala sesuatunya yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Ya, itu kan sudah ada janji. Kata Yesus, apa dulu? Kata Yesus, kalau ada Roh Kudus pada dirimu, maka kamu akan mengingat segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Ini masalah besar bagi Kristen ini, masalah besar. Tapi Masalah salah besar. itu. Bunyinya salah. Yohanes 14 ayat 26 itu salah bunyinya. Coba Salah apa bunyinya. bunyinya? Coba. Apa bunyinya? Tetet. Tetet. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Silakan. Sebentar. Apa bunyinya, Bang? Silakan. Ke apa? Perpustakaan juga kan ya? Ujung-ujungnya. Silakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang kuutus oleh Bapakku. Ngadi-ngadi Anda kawan. Dalam nama, ya ini susah saya ini. Saya cuma yang pun satu, Bang Juma, ini susah jadinya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Iya. Iya kan? Salah nggak? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya Betul. kepadamu dan Ya, akan artinya, mengingatkan Iya. mengajarkan segala sesuatunya dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Iya, betul. Artinya, firman sekarang Alkitab sudah ada Roh Kudus itu yang telah dijanjikan kepada. Dikatakan begini, tetapi penghibur yang akan datang dalam namaku, yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Oke? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya dan dia akan mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang telah aku katakan. Mengingatkan kepada kamu. Itu fungsi Roh Kudus. Betul? Iya, tetapi itulah yang dijanjikan pada umat percaya. Tahu. Nah, sekarang dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu, betul? Betul. Nah, kalau ada Roh Kudus di dalam diri saudara, saudara akan mengingat segala sesuatu yang pernah Yesus katakan, betul? Iya, itulah dia fungsinya itu, Bang Juma. Iya, kita buktikan. Sesuatu. Kita buktikan. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara ingat siapa saja yang bersama dengan Yesus ketika dia naik ke bukit Zaitun? Apa yang dikatakan di sana? Itu dia mau terangkat atau bagaimana? Yang dia terangkat ke surga? Pada saat dia di Bukit Zaitun menceritakan pada teman-temannya, murid-murid, ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, tidak ada yang tahu. Lah, kata Yesus, Roh Kudus yang diutus Bapa atas namaku, di dalam namaku, akan mengingatkan segala sesuatunya yang telah aku katakan kepadamu. Nah, kalau ada Roh Kudus pada dirimu, kau akan mengingat itu. Buktikan coba. Ada nggak? Kau ingat nggak? Kalau kau tidak ingat, malah aku katakan tidak ada yang tahu, berarti kau tidak punya Roh Kudus, brother. Jadi begini, Bang Juma, mengingat itu bukan kita mengapa, bukan, tetapi mengingatkan itu kaki. Nah, gini dulu pengertiannya. Ya, dengar dulu saya. Ketika saya mau berbuat dosa, ya dengar dulu, ketika saya mau berbuat dosa, maka Roh Kudus mengingatkan. Itu fungsinya. Kenapa jadi dosa? Di situ dikatakan, apabila ia datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Bagaimana mungkin Anda mengingat sesuatu itu sedangkan Yesus tidak pernah berkata kepada saudara?
Yang diingatkan di situ, kamu di situ Bani Israel, murid-muridnya, bukan Kristen. Iya memang. Betul, memang itu buat Makanya bangsa Israel. Tetapi Makanya tidak ada berlaku Roh Kudus juga, di Kristen. tidak, makanya berlaku Loh. juga ketika orang itu percaya kepada Yesus, bangsa lain ya, Oh, enggak ketika dia dong. percaya kepada Yesus, Enggak. maka dia Enggak. juga kan menerima Roh Kudus. Begitu, Bukan Roh Kudus. bukan hanya bangsa Israel Dengarkan. aja. Roh Kudus datang kepada murid Yesus Bani Israel, yang datang kepada kamu itu roh setan. Itu fakta itu. Tidak lah, tidak. Loh, mari kita lihat. Bang Juma, Galatia, dengar dulu. Galatia 5. Di Galatia 5:18. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan. Roh apa yang memimpin manusia yang tidak hidup di bawah hukum Tuhan? Roh apa? Roh Kudus. Maksudnya hukum apa? Hukum Taurat kah? Hukum Taurat kah? Hukum Taurat. Hukum Taurat, Hukum Taurat. kah? Huruf Taurat. Iya. Jadi gini, ketika hukum Roh Taurat apa? itu kan berlaku. Roh apa yang memimpin manusia untuk tidak tunduk di bawah hukum Taurat? Roh apa? Oke, begini Bang Juma. Hukum Taurat itu berlaku gigi ganti gigi. Ya, ketika dalam perjanjian baru berlaku itu kasih karunia, mengampuni Nah, musuhmu. makanya saya bertanya, roh apa yang memimpin Kristen sehingga Kristen tidak taat kepada hukum Taurat, hukum Tuhan? Roh apa? Roh Kudus, Roh Kudus. Di mana Roh Kudus memimpin manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan? Hanya roh setan yang memimpin manusia meninggalkan hukum Tuhan. Tidak, bukan roh setan itu, bukan. Anda Terus salah Bang Juma. kalau bukan roh setan, Makanya kenapa Paulus kalian bilang, tidak tunduk di bawah hukum Taurat? makanya Paulus bilang, ketika engkau tunduk kepada hukum Taurat, maka engkau terus akan berbuat kesalahan. Karena apa? Hukum Iya, Taurat itu makanya Paulus mengajarkan orang Kristen jangan tunduk lagi kan? iya, karena hidup dalam kasih karunia. Karena hidup dalam kasih karunia, Bang Juma. Iya. Hidup dalam kasih karunia. Itulah cara roh itu membimbing Anda kemudian untuk meninggalkan hukum Tuhan dengan judul kasih karunia. Bukannya meninggalkan hukum Tuhan itu seperti apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat Iya, yang hukum berlaku di perjanjian lama. Makanya Yesus datang itu. Disinilah Yesus datang letaknya. itu. Yesus mengatakan, apa katanya? Lebih mudah Ya. langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus, betul? Iya, betul. Langit bumi sudah lenyap? Belum? Berarti tidak boleh ada satupun batal dalam hukum Taurat, betul? Iya. Yesus datang itu tidak membatalkan. Iya. Makanya Terus kenapa Paulus Kristen bilang, batalkan? enggak, sekarang saya tanya begini, soal hukum Kenapa Taurat. Kristen batalkan? Roh apa yang memimpin Kristen membatalkan hukum Taurat? Roh apa? Kalau Kristen berlaku pakai hukum Taurat, maka itu kacau, Bang Juma, kacau. Makanya ada roh yang menaungi kalian untuk meninggalkan hukum Tuhan, hukum Taurat. Kalian tidak sadar itu. Masuk ke Indonesia, ambil istilah Roh Kudus supaya membungkus roh itu dengan sebutan mulia. Oke, Bagaimana bicara tentang penyunatan gimana itu kalau menurut Bang Juma? Kan perintahnya jelas di dalam kitabnya Ya. orang Yahudi kan. Di dalam Ya. Kejadian 17 nomor 14, bunuh orang yang tidak bersunat, bukan? Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku kan. Nah, orang Kristen Betul. malah oleh roh, ada roh yang datang kepada Kristen, membimbing Kristen untuk justru melawan. Jangan kau mau bersunat. Kalau kau sunatkan dirimu, kata roh itu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ya. Nah, Betul sekarang itu, betul. masalahnya. Paulus berkata betul. Sekarang roh mana yang mengajarkan seperti itu? Roh yang Nah. datang dari Tuhan atau datang dari iblis? Bukan. Maksudnya surat Paulus berkata sunat secara lahir batinnya itu bagus buat kesehatan. Oke, buat kesehatan. Tetapi lebih bagus ketika engkau sunat hatimu.
Di mana Paulus mengatakan itu? Waduh, jangan Anda tambah-tambahkan, Bang. Jangan, nggak ada Paulus mengatakan Ketika- itu. Nggak gini. ada. Ketika engkau bersunat, engkau di bawah hukum Taurat. Nah, itu betul. Tetapi Paulus mengatakan, Yesus Kristus akan tidak berguna bagimu jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor Betul. 16. Nah, Sekarang betul, betul. menurut Yesus, semua orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Menurut Yesus. Menurut Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mana roh yang betul? Roh yang ada pada diri Yesus atau roh yang ada pada Paulus? Semuanya betul, nggak ada tabrakan itu. Semuanya betul. Gimana? Satu mengatakan Santai. hukum Torah itu. Santai aja dulu, Bang Bima, santai. Hukum Torah itu menghidupkan. Paulus mengatakan tidak ada yang dibenarkan. Mana yang betul? Santai aja Bang Dua Juma, ajaran santai. yang bertentangan. Iya, santai kali pun. Kita hanya butuh, misi saya itu kan untuk menyadarkan saudara-saudara saya Kristen untuk cobalah masuk ke dalam ranah kebenaran itu. Jangan main di permukaan. Masuk. Jangan hanya kasih bagaimana, karunia. Bang Juma? Bang Juma bilang mau sadarkan seperti apa? Loh, Karena saya saudara udah belum sadar. sadar juga. Kalau Karena saya sadar, udah kenapa sadar. mengikuti? Kenapa mengikuti roh itu? Kenapa mengikuti roh yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Karena itu Dengan janji mengaksanakan? Allah. Karena itu janji Di Allah mana? kepada orang percaya. Di mana? Di Kepada mana? orang Di mana? Di percaya. mana? Nah, coba. Di mana tertulis janji Allah kepada orang percaya itu adalah mengikuti Bukannya- roh yang bertentangan bukan. dengan ajaran para nabi? Di mana? Aku akan mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Itu kan janji. Janji Janji kepada siapa? kepada Kepada- orang percaya. Kepada siapa? Kepada Iya. bangsa Israel. Kepada siapa? Ya, Kepada bangsa bangsa Israel. Iya, Bangsa makanya Israel. Anda Betul. sendiri bangsa apa? Saya bangsa Indonesia. Nah, ada nggak janji Tuhan kepada orang Indonesia melalui ajaran nabi-nabi Bani Israel? Tidak. Ketika Ya, tidak ada. keselamatan, dengar dulu, ketika keselamatan itu ditolak oleh bangsa Israel, maka keselamatan datang kepada bangsa lain. Bangsa lain Termasuk saya itu yang menerima. akan menghasilkan. Bangsa lain yang dimaksud menghasilkan buah kerajaan itu kan? Keselamatan. Ya, keselamatan itu hanya bisa diraih dengan cara apa? Percaya. Barang siapa mengaku. Mentaati atau melanggar firman Tuhan? Barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Paulus. Saya tidak peduli dengan Paulus. Saya Nggak bisa begitu Bang Juma. konsentrasi. Nggak bisa. Loh, Segala Loh, segala yang di dalam Alkitab, firman Tuhan itu, baik itu surat atau Injil, itu yang udah diilhamkan Allah. kata siapa? Kata Alkitab, kok kata siapa? Firman Tuhan. Itu kata Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tanya, apakah Paulus itu ada di dalam Alkitab? Firman Tuhan? Ada di dalam kitabnya sendiri. Ya, tetapi itu di dalam mana? Kitab mana? Di sini, PB apa di sinilah kelirunya. Di sinilah kelirunya, saudara. Roh yang ada pada diri saudara membimbing saudara mengatakan Bible itu firman Tuhan. Di situ kelirunya saudara, itu di situ. Roh itu yang datang kepada saudara, itulah yang memimpin saudara melakukan sesuatu kesalahan fatal lagi. Kalau betul, kalau Bang Juma bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan, saya maklumin karena Bang Juma kan nggak percaya. Saya percaya karena saya nggak bisa sembarangan bilang itu bukan firman Tuhan. Baik. Setiap, baik. Sekarang saya ingin tahu yang menerima firman dari Tuhan itu siapa? Paulus atau Yesus? Kok kesaksian ketika mereka hidup di zaman Yesus.
yang bertugas sebagai penerima firman dan penyampai firman di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan terakhir kepada mereka itu siapa? Paulus atau Yesus? Kok Paulus itu? Iya, Paulus juga mendapatkan itu. Rasulnya. Saya ulang lagi. Yang bertugas sampai dia mengatakan begini. Firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku, yang memberi tugas kepadaku untuk mengatakan dan menyampaikan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 48, 49, 50. Nah, sekarang Paulus kita tanya, Paulus, adakah Bapa Elohim mengutusmu untuk menyampaikan firman? Apa jawaban Paulus? Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Anda percaya kepada ucapan-ucapan Paulus? Kenapa Anda percaya? Kan Anda dipimpin roh. Roh apa? Roh yang membimbing kalian untuk tidak tunduk kepada hukum Tuhan lagi. Contoh ya, menyembah Yesus. Apakah itu hukum Tuhan? Menyembah Yesus? Enggak. Ibadah minggu, apakah itu hukum Tuhan? Bukan. Makan babi, apakah itu hukum Tuhan? Bukan. Apa yang ada di Kristen yang berasal dari hukum Tuhan? Yang enggak ada. Karena sudah dipimpin oleh roh. Kata Paulus, jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, tanda tanya, maka engkau tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan atau hukum Taurat. Nah, orang yang tidak hidup di bawah hukum Tuhan, tetapi dia punya hukum-hukum dalam keagamaan, hukum-hukumnya ini hukum Tuhan atau hukum setan? Hukum Tuhan. Ibadah minggu hukum Tuhan. Oh, bukannya hukum Tuhan. Kita bilang gini, firman Tuhan bilang gini, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oke? Ya. Itu kan Enggak, masalahnya hukum minggu menyembah Yesus di gereja itu hukum Tuhan. Harus ada dasar pijakan hukumnya. Baru kita bisa mengatakan itu hukum Tuhan. Seperti misalnya, kuduskanlah hari Sabat. Itu kan ada dasar firman Tuhannya. Ya, Barang itu hari siapa Sabtu yang tidak mengkuduskan hari Sabat, maka bunuhlah dia. Karena dia telah membatalkan perjanjian kudusku. Nah sekarang, hukum ibadah minggu itu hukum Tuhan. Mana dalilnya? Kalau ibadah hari Minggu itu tidak ada, tapi beribadah itu ya. Itulah yang dimaksud roh oleh Paulus. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh tanda tanya besar, maka kau tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan, hukum Torah. Pertanyaannya, roh apa ini? Ini roh apa ini? Kalau Roh Kudus menghantarkan manusia untuk mensucikan. Bang Juma. Kalau Roh Kudus kenapa menantang firman Tuhan? Tidak ada menantang. Loh, Galatia tidak 5:18. Gini, jangankan menantang Tuhan ya. Kita mendukakan Roh Kudus saja itu nggak boleh. Loh, bukan masalah itu. Kristen tidak ada Roh Kudus, sekali lagi aku bilang, nggak ada Roh Kudus di Kristen. Itu kan Bang Juma yang bilang seperti itu. Lalu Bagi mana saya Roh wajar. Kudusnya? Mana Roh Kudus di Kristen? Penyebutan Roh Kudus saja nggak ada di Bible, Perjanjian Baru. Nah, itu tadi data yang saya kasih. Itu yang Anda kasih itu Roh Kudus itu merujuk kepada Ya, yang datang kepada Bani Israel. Yang datang Balik kepada lagi. Kristen bukan Roh Kudus. Balik lagi Bang Juma ke situ. Saya kan Lah, iya dong. Iya, dengar dulu. Jadi Roh gini, Kudus itu kan dari Yesus. Sabar. Roh Kudus itu dari Yesus kepada muridnya Bani Israel. Sedangkan roh tanda tanya besar ini dari Paulus untuk kaumnya Kristen. Jadi dua pembeda yang sangat dahsyat, di mana Roh HaKodes yang kemudian diimani oleh Bani Israel, yaitu malaikat Tuhan yang datang kepada mereka, dengan pneuma hotheos yang diajarkan Paulus kepada orang Kristen. Adalah satu hal yang perlu dipahami oleh saudara kami Kristen. Roh HaKodes yang datang kepada Bani Israel dengan pneuma hotheos yang datang kepada Kristen, itu dua makhluk yang berbeda. Kalau Roh HaKodes mengajarkan mensucikan diri, bersunat, mandi tahir, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah sebelum masuk ke bait suci atau sinagogi atau mikdas,
Mereka tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Torah sesuai yang ada di Midrash mereka, nggak boleh. Itu baru Roh Kudus. Nah kalau makan babi, makan anjing, makan tikus, makan kucing, apa Roh Kudus di situ, mana bisa? Makanya kalau hukum Taurat itu berlaku, emang tidak boleh. Ketika hukum Nah Taurat itu makanya berlaku, makanya dihabiskan dihabiskan oleh Roh Kudus itu, oleh rohnya Kristen itu hukum Taurat itu. tidak boleh itu ketika engkau memakan lalu memuntahkan, itulah yang haram. Itulah yang haram. Ketika engkau makan tetapi kau memuntahkan, itulah yang haram. Alamak. Bang Juma, ketika saya mau motong dulu, ketika saya mau motong babi, itu darahnya harus keluar. Karena haram juga, karena kan darah bicara tentang nyawa. Iya, ada nggak perintah makan babi? Itu dulu. Roh Kudus nggak yang Memang tidak memerintahkan ada. itu? Atau Oke. berarti roh Memang iblis tidak kan? ada, tetapi bukan, tetapi yang Yesus katakan, yang haram itu ketika engkau makan lalu memuntahkan, itulah yang haram. Tapi tidak termasuk babi, nggak ada hubungannya dengan babi. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Anda tahu di Matius 15 itu, Matius 12 itu adat istiadat. Itu adat istiadat. Sekarang begini. Okay. Nah, sekarang begini. Coba kita lihat polanya di Gan Eden. Iblis justru mengatakan kepada Adam dan Hawa istrinya bahwa apa yang diharamkan Tuhan itu justru harus kau makan. Karena itulah yang akan membuat kau kekal di Eden. Itu iblis. Tuhan datang tuh, jangan kau makan babi. Iblis apa kerjanya pada saat Tuhan mengharamkan babi? Iblisnya kerja apa? Mengharamkan atau menghalalkan? Jujur. Kok babi buah? Kok babi? Sekarang ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, datang kepada Bani Israel, jangan kau makan babi wahai Bani Israel. Iblisnya datang mengajarkan apa? Jangan makan babi atau makan babi? Oke. Itu ada di mana? PL apa PB? Di dalam kitabnya Yahudi, Yesus sendiri yang mengatakan. PL ya, PL di PL ya. ada, di PL, ya. Di PB ada. Di PB juga ada. Apa? Apa bunyi di PB? Matius 15 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Terus mana kata Yesus, babinya? Kata babi itu Taurat atau bukan sih? Ketika perjanjian lama itu memang tidak boleh makan babi. Sekarang saya tanya, Taurat itu apakah larangan makan itu babi hukum. itu bagian dari Torah? Iya, itu hukum yang berlaku bangsa Israel dulu. Saya ulang lagi. Oke, dalam Torah apakah haramnya babi ini bagian dari hukum? Iya. Itu dalam kata PL, Yesus siapa yang meniadakan PL meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Kata Yesus. Iya. Betul, tetapi kan Yesus bilang yang haram itu ketika engkau makan lalu memuntahkan. Itu tidak membahas babi, kawan. Itu ketika orang-orang Yahudi. Sekarang gini saya tanya nih Bang Juma. Ketika saya makan babi, ketika saya makan babi, terus saya memuntahkan, itulah haram. Bukan di situ poinnya. Saya makan babi, lalu babi itu enak dan kenyang dan sehat, itulah halal. Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Ini bukan berbicara makan babi, bukan masalah babi. Yang masuk itu apa? Udara atau apa? Sekarang Anda tahu nggak konteks dalil itu? Yang haram itu yang ketika engkau makan lalu memuntahkan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Begitu, Bang Juma. Murid-murid Yesus pada saat itu makan gandum, gandum tanpa cuci tangan. Datanglah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli kitab menegur Yesus. Yesus, kenapa itu adat istiadat. Adat istiadat kita. Lalu Yesus mengatakan bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Ada hubungannya dengan babi nggak di situ? Orang lagi makan gandum kok. Ya kan makan. Ya, makan gandum mereka di situ, bukan babi. Orang Yahudi tidak makan babi. Iya, orang Yahudi makan babi nggak? Tidak. Nah, terus kenapa Anda kaitkan dengan babi di situ?
Yang haram itu ketika masuk dan dimuntahkan. Ya, inilah roh yang memimpin Anda. Roh apa yang memimpin Anda seperti itu? Roh apa coba? Sementara Roh di situ Kudus tidak lah. ada bahas babi. Ah, Roh Kudus lagi. Masa Roh Kudus mengajarkan makan babi? Kecuali pembahasannya beda. Itu kan yang haram itu Ayo, masuk ke dalam ayolah. lalu dimuntahkan. Ayolah, ayo. Berarti narkoba Kemana? boleh? Kemana? Narkoba boleh? Narkoba boleh? Narkoba ya tetap nggak boleh lah. Gimana sih? Narkoba boleh. Bang Juma. Tadi Bang kan Juma. mengatakan yang masuk tidak begini. haram. Alkitab itu Ya, jelas. ya, jelas. ya. Kita itu Ya, nggak ya, boleh ya, merokok ya. sebenarnya, Bang Ya, Juma. ya, Alkitab ya. sudah jelas. Mulai ngaco kan? Yang masuk katanya nggak haram, yang dimuntahkan yang haram. Narkoba yang Nah, boleh itu. dong masuk 1 kilo. Boleh, asal sanggup Boleh. aja, asal sanggup. Narkoba yang boleh. Jadi boleh narkoba dalam Kristen. Ya nggak boleh lah, ada hukumnya itu nggak boleh. Kenapa Ada bisa? hukumnya. Kenapa? No, Tadi beda, katanya beda, no. apa yang masuk ke dalam mulut tidak mengharamkan, tetapi yang keluar. Ya, jadi kalau Anda Oh, boleh telan lah. 1 kuintal, boleh. Kok 1 kuintal matilah. 1 kuintal. Gimana sih Bang Juma ini? Kacau. Oke Bang, oke. Oke Bang. Terima Kita- kasih banyak Anda Ya, diskusi nggak apa-apa, dengan baik, ini luar biasa. Kita sharing Salut. ya. Iya, Siap, Bang, iya, siap. iya. Makasih, Saya Bruce saudaraku. Lee. Thank you. Siap, Oke, siap. oke, thank you. Sehat terus. Oke, Bang. Izin turun ya. Baik, ya, makasih. Siap. Luar biasa teman kita nih. Saya beberapa Izin turun, Bang. kali Iya, silakan. Turunin saya, Bang. Oke. Turunin. Oke, thank you saudaraku, siap. thank you. Ini harus dicontoh sama orang Kristen nih, teman kita barusan. Saya mencoba memancing beliau beberapa titik untuk dia emosi tetap stabil. Thank you. Anda pantas menjadi guru. Mudah-mudahan Anda bisa pertahankan itu. Oh, kalau yang lain sudah itu. Oh, keluar sumpah serapah sudah. Teman-teman api pusat